Assalamualaikum semua. Gimana hari ini kabarnya? Sehat? Ada yang sakit? Iya. Hari ini Bapak ingin masih di kelas ini dalam rangka menyampaikan kegiatan guru BK hebat. Namanya 7 guru BK hebat. Ya. Sebelumnya Bapak absen dulu satu persatu ya. Tadi kita sudah berdoa kan? Maksudnya kalian sudah berdoa kan? Ini kan pelajaran berikutnya kan? Jadi kita tidak perlu berdoa, cukup absen ya. Bisa. Ada Pak Turisi, Agil, Azhara, Bayu, Dapa, Desi, oke, Depa. Yang lain masuk semua nggak? Ada yang berapa orang nggak masuk? Iya, Risti, sama Isa. Berarti 3 orang ya? Iya, Faisal sama Isa. Oh ya, oke, terima kasih. Kalau yang satu tadi apa? Risti izin. Oke, terima kasih ya. Oke. Sebelumnya kita akan berdiri dulu semua. Sekalian, hari ini saya akan menyampaikan 7 BK hebat. Dari 7 itu, salah satunya adalah yang nomor 3. Yang pertama itu adalah kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga ini adalah tumbuhkan resiliensi atau daya renting. Apakah itu daya renting? Nanti kita akan belajar ya. Ya, sebelumnya kalian berdiri dulu semua. Kita bermain dulu ya. Oke. Sekarang silakan kalian saling berhadapan. Oke? Ya, sekarang kita bermain namanya up and down book. Ya. Kalau semuanya tangannya ini seperti ini. Ya. Up and down. Kalau saya bilang up, tangan yang di bawah naik ke atas. Kalau saya bilang down, tangan yang di atas turun ke bawah. Kalau saya bilang boom, tangannya temannya ditangkap. Oke? Oke, siap. Oke ya, kita mulai ya. Kita mulai. 3, 2, 1, up. Down. Down. Up. Up. Boom. Oke, siapa yang dapat tangannya? Ada yang dapat? Kita punya hukuman apa juga? Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Sekali ini kalau yang kedapatan tangannya diberikan hukuman. Oke. Assalamualaikum semua. Gimana hari ini kabarnya? Sehat? Ada yang sakit? Iya. Hari ini Bapak ingin masih di kelas ini dalam rangka menyampaikan kegiatan guru BK hebat. Namanya 7 guru BK hebat. Ya. Sebelumnya Bapak absen dulu satu persatu ya. Tadi kita sudah berdoa kan? Maksudnya kalian sudah berdoa kan? Ini kan pelajaran berikutnya kan? Jadi kita tidak perlu berdoa, cukup absen ya. Bisa. Ada Pak Turisi, Agil, Azhara, Bayu, Dapa, Desi, oke, Depa,
Yang lain masuk semua nggak? Ada satu. Ada yang berapa orang nggak masuk? Iya, Risti, sama Isa. Berarti 3 orang ya? Ya, Faisal sama Iya satu. Oh ya, oke, terima kasih. Kalau yang satu tadi apa? Risti. Oke, terima kasih ya. Oke. Sebelumnya kita akan berdiri dulu semua. Don. Kalau saya bilang jump, tangan yang di atas turun ke bawah. Kalau saya bilang boom, tangan ke Resiliensi atau daya penting adalah kemampuan bangkit. Belum. Baru down, belum boom. Up. Up. Up lagi. Down. Down. Boom. Ini adalah 3, yaitu tumbuhkan resiliensi atau daya penting. Apakah itu daya penting? Sebelumnya saya akan memberikan kalian contoh kasus, ya, contoh kasus. Seperti apa contoh kasusnya tersebut? Kalian akan diminta untuk membuat menara, ya. Tapi sebelumnya kalian harus bagi kelompok dulu. Nomor 1, 2, ada berapa orang itu sebelumnya? 36 ya? Hah? 33, oke. Kita ambil satu kelompok 6 orang ya. Berarti ada 6 kelompok ya. Oke ya. Kita mulai ya. Sesuai dengan tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Sudah tahu kan tadi kan? Oke, sekarang silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok 1 mana? Kelompok sini kelompok 1. Kelompok 1 sini, ini kelompok 2. Kelompok 3, 4 belakang. Ini kelompok 2 sini.
Boleh kalau bisa. Sini aja di jam sini. Bawa bukunya, Pak. Yang satu sini. Dua. Ya. Dua. Sudah? Sudah semua bawa bukunya ya, bawa bukunya. Bawa tiga. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Yang merasa kelompoknya gabung. Ayo cepat sedikit. Perintahnya adalah perintahnya adalah kalian diminta untuk membuat menara menggunakan apa yang ada di kelas ini. Mau pakai buku, mau pakai apa itu tempat air minum atau segala macam boleh. Setinggi-tingginya, ya. Setinggi-tingginya. Kalau seandainya roboh, buat lagi. Kalau roboh, buat lagi sampai sebisa ini, oke? Dan di setinggi-tingginya. Oke, sudah? Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ya. Dia menang. Kami esok. Yo. Kami pakai nih, Bos. Pakai buku aja. Beda lah, tinggal kopi. Yuk. Nanti ajukan. Bawa Bayu. Ini alasnya, Pak. Mana juga? Nah. Oh, nak bisa. Ini kita nih. Ini. Caranya supaya Ya, Boy, yang sayang. Udah aja ya, apakah perlu bantuan? Banyak waktu Sudah terjadi tuh. Ayo nih jadikan. Buat terus. Ini lebih gampang buat kalau pakai kartu lebih repot lagi. Bapak sampai 2 jam baru jadi. Itu pun perlu bantuan. bukan saya ya. Kartu ini masak. Tambah ya. Foto.
Nyangkul. Maaf. Setelah kalian selesai tadi membuat menara, tadi itu membuat menara ya. Ada yang gagal nggak buat menara? Kali gagalnya? Jadi pengalaman apa yang kalian dapatkan setelah kalian membuat menara secara pribadi? Andaikan saja itu kalian membangun menara atau membangun semangat atau motivasi belajar atau segala macam, apa yang menyebabkan kalian pengalaman apa? Nih kita refleksi hari ini ya, sekarang ya kita refleksi. Apa dampak dari itu apabila terhadap mengenai terhadap diri kalian sendiri? Coba. Kamu. Ya, silakan. Apa dampaknya kalau seandainya kamu membangun sebuah cita-cita terus gagal, apa dampaknya pada kalian? Kamu ketenangan. Apa lagi? Sabaran. Oke. Kamu? Ya? Oke. Kamu? Ya? Ya, kamu? Kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi apapun. Ya. Kamu? Ya. Terus? Ya, kamu? Ya. Terus? Apa lagi? Kamu? Ya, kamu? Ya. Kamu? Apa yang dapat kamu simpulkan dari kita membangun menara tadi? Buat kamu sendiri apabila terjadi dalam hidup. Sabar dan tenang. Kamu? Kerjasama. Bersama, apa lagi? Ya. Kamu? Kesabaran fokus. Kamu? Hah? Ya? Ya. Kamu? Bersama dalam arti kesabaran. Kamu? Kesabaran dan keterangan. Kesabaran, keterangan kurang lebih aja, boleh aja, oke. Oke ya. Nah, jadi apa dampak terhadap diri kita sendiri? Apa dampaknya pengalaman itu terhadap diri kita sendiri? Kalau seandainya itu terjadi pada diri kita. Nah, dan yang kedua, kekuatan apa yang ada dalam diri kita untuk membantu bertahan supaya bisa bangkit lagi? Semangat. Ya, motivasi, ya. Ini, ya. Bisa. Nah ini, ya. Apa itu resiliensi atau daya lenting? Kita akan bicara tentang membangun itu. Resiliensi atau daya lenting adalah kemampuan untuk bangkit. Apabila kita jatuh, kita bangkit. Misalnya bukan gara-gara jatuh di sepeda kemudian bangkit. Kalau kita jatuh di sepeda atau sepeda motor, bagaimana kita? Bangkit nggak? Bangkit kan? Begitu juga dengan semangat kita. Apabila kita nilai kita jatuh, misalnya kan, kita tiba-tiba tidak bisa pas belajar nggak kuat, ada pelajaran itu, maka kita berusaha untuk bangkit. Bagaimana cara kita mengatasinya? Ya itu ya. Terus kembali setelah menghadapi kesulitan, bukan sekadar tidak menyerah, atau menyerah, ya. Tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar dan terus berkembang. Itu yang harus kita lakukan, ya. Jadi kita tahu saja, aduh nggak bisa Pak, saya kan anak orang nggak mampu. Oh saya kan nggak punya motor Pak, mana bisa saya orang? Oh saya itu uang jajan saya nggak ada Pak. Jadi cepat menyerah, jangan menyerah.
Ya. Jadi nomor 3 itu adalah kita diminta untuk mampu bangkit, punya daya tahan yang kuat, punya mental baja yang kuat. Itu resiliensi, itu daya penting. Ya. Jadi kalau kalian nilainya rendah di pelajaran tertentu, berusaha untuk bagaimana caranya supaya pelajaran tertentu. Bukan gini ya, konsepnya gini. Apabila kalian misalnya puas dengan angka 8, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan angka 9, apalagi dengan angka 10. Dengan cara bagaimana? Apakah dengan kepintaran? Tidak, tapi dengan kerja keras. Kerja keras. Jadi itu yang perlu dibangkitkan. Ini pola pikir tetap. Kadang ini adalah pola pikir bertumbuh. Ya, ini. Jadi kita harus menggunakan pola pikir bertumbuh, bukan fixed mindset. Kalau fixed mindset itu pola pikir tetap dalam saya segini lah, jadilah Pak dapat nilai 6. Cukuplah untuk angka. Nah, ada seperti itu tuh. Nah, jadi kita tidak akan bisa berkembang kalau kita menggunakan pola fixed mindset ini. Nah, kita harus menggunakan pola pikir bertumbuh. Kalau orang lain bisa dapat 9, kenapa saya tidak? Bagaimana caranya? Saya harus bekerja keras. Saya harus belajar dengan orang tersebut bagaimana supaya dapat 9. Bukan hanya 9-nya, tapi saya berusaha bagaimana orang yang sukses, saya juga sukses. Ya. Nah, itu ya. Itu pola pikirnya. Nah ini pola pikir bertumbuh, tangguh sejak dalam pikiran. Jadi pikiran kita sudah harus mantap ini ya. Ya. Itu. Coba kamu baca. Itu yang keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan yang tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat, dan dukungan orang lain. Semakin banyak mereka berlatih belajar, semakin kuat jalur saat ini. Kegagalan tidak dilihat sebagai akhir dari kemampuan, tetapi sebagai bagian dari proses di mana otak sedang melatih dirinya untuk mencapai pemahaman dan penguasaan yang lebih baik. Ya, jadi kemampuan itu kalau growth mindset bukan pembawaan dari lahir. Ada memang, ada orang cerdas, jenius. Tetapi kalau orang cerdas jenius itu dia hanya sampai di situ. Nah, ini perlukan itu adalah gimana? Kemampuan itu ya terus diasah dan dilatih. Itu yang disebut dengan ala bisa karena biasa. Lancar kaji karena diulang. Kalian pernah lihat orang menggaji enggak? Kalau gergaji sekali berat nggak kira-kira? Tapi kalau terus digergaji gini kan jadi ya. Ini kemampuan bukan bawaan lahir. Kalau kemampuan ada memang bawaan lahir, tetapi yang bagus itu adalah dikembangkan melalui latihan strategi. Makanya orang berlari bisa cepat, bisa bermain volley hebat, bisa pokoknya segala macam orang olahraga seperti Ronaldo, Messi dan segala macam itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka latihan. Bukan mereka lahir tiba-tiba jadi pemain bola seperti Messi dan Ronaldo itu. Tidak ya. Tetapi mereka dilatih sedemikian rupa sehingga menjadi atlet yang luar biasa. Sama dengan kalian. Artinya apa? Daya lenting ini atau resiliensi ini tanpa terkecuali, ya.
Terus yang berikutnya, bentar ya. Dapat. Nah, ini ada kuis, ya. Saya tanya lagi, yang belum bertanya, yang belum saya tanya. Kalau menurut kamu, yang di atas itu kamu yang mana sih? Yang di atas itu? Nampak nggak? Nampak nggak? Nampak nggak? Tuh, apa? Benar apa salah? Salah. Salah. Kamu baca dulu. Ulang. Yang keras. Saya percaya bahwa kecerdasan adalah dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Benar apa salah? Salah. Yang ada ini nih, ini memang sengaja dibuat ya. Kalau sebelahnya, nomor 2. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak mampu. Benar apa tidak? Kamu, diri kamu sendiri. Hah? Benar? Ya. Benar nih? Iya. Kamu ulang lagi baca. Kamu ulang lagi baca. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak mampu. Ya. Menurut kamu benar apa salah? Kalau itu terjadi dalam diri kamu? Salah. Tadi kamu bilang benar. Terus kamu ya? Saya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Nah, menurut kamu gimana? Benar. Benar. Nah, Ya. Sekarang nomor 4. Salah. Berapa? Menurut kamu? Salah. Ulang dari atas bahasanya. saya cenderung menghindari dan mencari Siapa yang pernah merasakan ini? saya. Katakan. Siapa yang pernah merasakan ini? Saya. Nah, setelah setelah kita tadi mengupas ini, apa yang ya? Jadi yang paling banyak terjadi adalah nomor 3 ini. Nomor 4 yang paling banyak terjadi ya. Maka kalau itu nomor 10. Tidak hanya kalian, guru-guru juga seperti itu. Semua orang juga seperti itu. Kau tidak mau. Jadi saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan. Saya cenderung menghindar tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Belum dicoba. Padahal kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Coba lagi, maka tadi kalian terdekat buat menara kan? Gagal, buat lagi sampai jadi. Begitulah seharusnya kalian belajar. Ya. Nah, kalau ada soal-soal yang tidak bisa kalian kerjakan ulang. Makanya prinsipnya itu semakin kalian mengulang, maka semakin kalian makin bagus, makin pintar dan makin cerdas. Jangan berdasarkan hafalan saja. Itu maksud dari ini semua ya. Terus lanjut kamu. Hah? Mau berapa? Jawab aja. Ya, lanjut. Kamu baca dulu kalau lagi di Indonesia. Hah? Sini kamu sini. Hah? Berapa tadi? Sana kamu sini. Nah itu. Saya melihat saya kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan bukan itu. Saya melihat kegagalan. Belajar dan tumbuh bukan sebagai bukti kemampuan tidak saya. Kamu?
Kalau menurut kamu apa? Hah? Benar? Benar? Ya udah, kamu ke WC aja. Kesempatan. Bukan? Kamu benar apa salah? Hah? Salah. Nah, kamu? Benar. Jangan dari itu bukan salah benar itu. Ya, betul. Ya. Jadi kegagalan itu adalah ini nih, bola lampu itu James Watt itu melakukan uji coba itu sebanyak 5.000 kali dia baru bisa jadi bola hidup. 5.000 kali dia mencoba baru bisa. Kalau kalian mencobanya baru 2 kali kan tidak ada apa-apanya. Andai kan saja di posisi 4.900 dia berhenti, maka sampai saat ini kita gelap tidak pernah merasakan terangnya bola lampu. Ya, itu. Ya. Jadi dari pelajaran ini semua, saya kembali kita ini. Terus ada 7 jurus ya, tapi kalian di kelas ini nanti akan saya sampaikan jurus yang lain khusus untuk jurus 3 ini. Tumbukan resilience ini atau daya lenting ini adalah dalam rangka memberikan informasi ke kalian, menyampaikan ke kalian bahwa kita tidak boleh menyerah. Intinya seperti itu. Kita harus mencari jalan keluar. Banyak jalan menuju ke rumah. Pak, mohon maaf Pak, saya terlambat Pak. Jalan becek Pak. Kan? Tolonglah Pak izinkan sudah. Jalan becek Pak. Jembatan lagi dibetulkan. Itu kan mencari alasan Pak. Becek sama becek. Tapi kenapa teman kalian bisa sampai ke sekolah, kalian nggak nyampe ke sekolah? Jadi itu bukan suatu alasan. Jauh Pak sekolah saya Pak. Karena saya pernah pergi, ya, saya pernah pergi ke rumah sekolah siswa yang paling terjauh rumah di sini. Rumahnya itu di mana? Mana punya? Sembulu. Di Sembulu. Rumah ada nggak rumah di Sembulu sini? Rumahnya di Sembulu. Di Dabung kan? Di Dabung. Saya pergi ke sana. Saya cek ternyata hanya 45 menit. Paling lama 1 jam. Dan ada anak sini yang sana bolak-balik bola istirahat tidak pernah telat. Hari pagi karena apa dia hujan aja ada kelas. Itu istilahnya 5 menit. Jadi kalau kalian telat, berarti itu sangat mustahil. Ya. Jadi makanya rubah pola pikir tadi dari mindset, dari fixed mindset menjadi growth mindset. Ini yang perlu dirubah. Hilangkan ini, ganti yang ini. Ya, tidak ada semuanya bisa kita asalkan kita mau, asalkan kita punya keinginan untuk mau. Intinya seperti itu. Ya. Nah, kalau teman bisa mencapai angka 10 matematika, fisika, kimia, biologi, dan ekonomi dan segala macam, kita pun juga harus bisa. Tidak ada kata tidak bisa, ya. Kira itu ya. Nah, jadi ini pertemuan kita hari ini. Kalau nanti kita akan lanjutkan ke hal yang berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah pas? Ya. Oke, kalau tidak, sebelum saya akhiri kita bernyanyi dulu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jingle 7 jurus, BK hebat. Kamu bawa Bayu. Ini alasnya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menatasi